khusus untuk materi ini kami siapkan ini kita berfokus pada satu dokumen yang dikeluarkan pada tahun berapa? 67 Musikam Sakram. Ya, ini dokumen kita Gereja Katolik selalu mempunyai pedoman-pedoman dalam setiap perayaan Ekaristi. Untuk nyanyian juga ada satu pedoman, salah satu kan ada beberapa pedoman juga, namanya Musikam Sakram. Itu atas persetujuan Paus 16, Paulus ke-6 pada tahun 67. Nah, ini tentang sejarahnya, berlaku mulai pada hari Pentakosta. Nah, itu informasi biasa saja. Jadi ini bisa Musikam Sakram atas persetujuan Paus ke-6 berlaku pada hari Pentakosta 14 Mei 1967. Oke, kita lihat ini beberapa bagian dari dokumen ini yang perlu kita kaji bersama pada sore hari ini. Yang pertama memang bagian-bagian dalam dokumen ini. Yang pertama membahas tentang beberapa kaidah umum. Yang kedua, para peserta dalam perayaan liturgi ini juga dibahas dalam dokumen ini. Yang kedua, nyanyian selama perayaan Ekaristi. Yang berikut ada menyanyikan ibadat harian, musik ibadat dalam perayaan sakramen dan sakramentali, fungsi khusus musik ibadat dalam liturgi dan ibadat. Lalu yang berikut bahasa perayaan liturgi yang disertai nyanyian dan bagaimana melestarikan warisan musik rohani, mengarang lagu liturgi dengan bahasa pribumi, alat musik ibadat, komisi untuk memajukan ibadat. Ya, dari bagian-bagian ini sore ini kita hanya melihat yang ditandai merah ini. Yang pertama memang beberapa kaidah umum, lalu nyanyian selama perayaan misa dan juga musik ibadat dalam perayaan sakramen dan sakramentali, fungsi musik ibadat dalam liturgi dan juga nanti alat-alat musik ibadat. Jadi alat musik apa saja yang sah menurut Gereja Katolik untuk digunakan nanti kita bahas bersama dalam materi sore ini. Ya, ini kaidah umumnya. Bagi kita umat Katolik, umat beriman, dokumen ini merupakan informasi. Yang pertama sifatnya informasi, yang kedua tuntunan, dan juga pegangan yang berkaitan langsung dengan musik dalam kegiatan liturgi. Jadi kita sudah seringkali dalam perayaan Ekaristi kita biasa menyanyi, doa rosario menyanyi, dan di mana saja liturgi kita kan selalu ada nyanyian. Devosi juga ada nyanyian, ibadat juga ada nyanyian, dan juga misa ada nyanyian. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi bagi kita pegangan dan juga informasi bagaimana kita harus bernyanyi dengan baik dan benar dalam perayaan Ekaristi. Kita berpedoman pada dokumen ini. Oke, instruksi ini menetapkan kaidah-kaidah pokok mengenai musik dan ibadat. Jadi dia menetapkan tentang apa-apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memilih nyanyian dalam sebuah perayaan liturgi. Oleh karena itu, untuk kita umat beriman, kaidah-kaidah ini hendaknya diterima dan dilaksanakan. Tujuannya untuk ini, untuk mencapai maksud asli musik ibadat, yakni apa? Memuliakan Allah dan pengudusan kaum umat beriman. Jadi sebagaimana tujuan dari liturgi kita, perayaan liturgi itu untuk kemuliaan Allah dan juga kekudusan manusia. Dengan demikian, musik yang kita gunakan selama semua perayaan itu hendaknya juga kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidahnya nanti sebentar kita bahas bersama untuk dapat sampai pada maksud asli dari tujuan dari ibadat atau liturgi, yaitu memuliakan Allah dan menguduskan umat beriman. Jadi memang tujuan dari nyanyian ini tidak sekedar untuk bagi kita, karena biasanya kalau kita pilih lagu kan selera-selera ya, kita wah ini lagu menurut kita bagus, berarti sesuai selera kita. Tetapi padahal tidak sekedar hanya sesuai dengan selera kita, tetapi harus merujuk pada tujuan aslinya, yaitu untuk kemuliaan Allah dan juga pengudusan manusia. Maka ada pepatah Latin bilang apa? Pendapat Latin, qui cantat, qui bene cantat, bis ora. Siapa yang bernyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita mengenal ini. Yang pertama musik ibadat. Yang dimaksud dengan musik ibadat itu
ditulis dalam satu dokumen yang dikeluarkan oleh Tahta Suci. Musik ibadat ialah musik yang diubah untuk perayaan ibadat suci. Dari segi bentuknya memiliki suatu bobot kudus tertentu, yaitu suci, indah, dan umum. Ya, suci, indah, dan umum. Jadi musik ibadat ialah musik yang diubah pada perayaan ibadat suci, dan dari segi bentuknya memiliki bobot kudus tertentu, yaitu suci, indah, dan umum. Kamu catat suci, indah, dan umum ini apa maksudnya? Sebentar kita tanya ke Romazon. Itu beliau lebih kuasai lagi ini. Oke, yang berikut yang masuk dalam kategori dalam musik ibadat. Ini kita mulai merujuk. Yang mana Romo yang masuk dalam kategori musik yang cocok dan memang sesuai dengan kaidah dan tujuannya untuk ibadat. Yang pertama, lagu-lagu Gregorian. Lagu Gregorian di Jubilate itu kan lagu-lagu Gregorian ada, dan di puji syukur ada. Yang berikut, polifoni suci. Kamu sementara tulis ini supaya tanya Romozon, apa itu polifoni suci? Yang berikut, ya ini alat-alat musik, organ dan alat musik lain yang telah disahkan dan musik ibadat terakhir. Entah itu liturgis, entah sekedar itu lagu rohani. Jadi ini yang disebut dengan kaidah umum dan ditulis dalam apa? Musikam Sakram nomor 4. Ini dia. Kita masuk lebih dalam bagaimana kedudukan musik itu dalam suatu perayaan liturgi. Bagaimana nyanyian itu berperan dalam suatu perayaan liturgi. Yang pertama, fungsi yang pertama itu perayaan liturgi bila dirayakan dengan nyanyian itu menjadi lebih agung. Ya, kita hari raya itu kan kita harus menyanyi. Coba kita ikut satu perayaan Ekaristi, kita hening dari awal dan dalam nama Bapa dan Putra dan kita tidak ada nyanyian sampai habis, rasanya akan kering. Jadi menjadi lebih agung. Yang kedua, lewat bentuk ini doa diungkapkan secara lebih menarik. Jadi doa tidak sekedar diungkapkan lewat kata-kata yang disebutkan langsung lisan, tetapi juga nyanyian itu adalah suatu doa. Maka dengan fungsi musik juga membuat doa diungkapkan secara lebih menarik, tidak monoton. Kalau Bapa kami dan lain sebagainya, tapi Pater Noster qui es in celis, itu kan kita lihat dinyanyikan, jadinya lebih agung. Yang kedua, misteri liturgi yang sedari hakikatnya bersifat hierarkis dan jemaat dinyatakan secara lebih jelas. Jadi begini, dalam liturgi kita biasanya tidak semua bagian imam dan tidak semua bagian umat. Jadi ada bagian imamnya dan juga bagian umatnya. Oleh karena itu kehadiran musik ini membuat batasan yang tegas antara mana yang imam punya, mana yang umat punya. Tidak mungkin umat tiba-tiba bangun Tuhan bersamamu, tidak kan? Kita punya dan bersama rohmu. Itu. Jadi membuat perbedaan. Dengan adanya musik membuat perbedaan yang jelas antara bagian yang dinyatakan secara jelas antara imam dan juga umat. Yang berikut, fungsi yang berikut, kesatuan hati dicapai secara lebih mendalam berkat paduan suara. Jadi berkat nyanyian ini kesatuan kita. Jadi dari kita yang tersebar ini dengan menyanyi kita berada dalam satu kesatuan. Jadi sebelum lagu pembuka masing-masing semua akan doa pribadi, kita siap pribadi. Tapi kalau tiba-tiba lagu pembuka, marilah kita masuk umat Tuhan. Jadi nyanyian dalam liturgi itu juga menyatukan kita sebagai satu kesatuan. Jadi ini kesatuan hati dicapai secara lebih mendalam berkat perpaduan suara. Yang berikut, hati lebih mudah dibangkitkan ke arah hal-hal surgawi berkat keindahan upacara kudus. Jadi dengan nyanyian dalam liturgi juga mengangkat hati kita untuk dapat semakin terarah kepada Allah. Yang berikut, seluruh perayaan dengan lebih jelas memperlambangkan liturgi surgawi yang dilaksanakan di kota suci Yerusalem yang baru. Ya, dalam doa kudus bersama paduan suara para malaikat sambil bernyanyi. Jadi dengan bernyanyi kita
sampai pada apa? Melambangkan liturgi surgawi yang dilaksanakan di kota suci Yerusalem yang dipenuhi dengan nyanyian dan sorak-sorai. Jadi ini ada kurang lebih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi dari nyanyian dalam liturgi. Itu secara khusus. Ya, ini nyanyian selama misa. Jadi dalam perayaan Ekaristi juga kita kenal nyanyian-nyanyian. Dalam perayaan Ekaristi ternyata tidak saja nyanyian ini kan bukan saja lagu pembuka, lagu Kyrie, lagu kemuliaan, tetapi ada juga nyanyian-nyanyian yang lain. Mari kita kenal bersama di sini. Oke, upacara perayaan Ekaristi bersama umat khususnya pada hari Minggu dan hari Raya misa dengan nyanyian hendaknya diutamakan. Kendati harus ada beberapa misa pada hari yang sama. Oleh karena itu memang perayaan Ekaristi hari Minggu harus ada nyanyian. Jadi kalau romo pengumuman lingkungan ini kor, itu karena ini sudah tulis di sini Musikam Sakral nomor 27 dan itu instruksi berdasarkan tadi di awal apa menjadi pedoman, informasi dan juga pegangan kita yang harus kita laksanakan. Karena memang dalam misa hari Minggu dan hari Raya misa dengan nyanyian hendaknya diutamakan. Oleh karena itu hari raya kita harus tetap menyanyi. Hari Minggu harus bernyanyi. Oke, ini tahap pertama yang harus dinyanyikan. Ini dia. Ternyata ada bagian-bagian yang memang harus dinyanyikan. Yang pertama, ini seturut Musikam Sakral nomor 7. Hendaknya diutamakan bagian-bagian yang sedari hakikatnya lebih penting dan yang harus dinyanyikan. Bagian-bagian itu. Ini dia. Khususnya bagian-bagian yang harus dinyanyikan oleh yang pertama imam atau pembantunya dengan jawaban oleh umat. Jadi nyanyian yang pertama dan utama dalam perayaan Ekaristi itu adalah bagian yang dinamakan apa? Aklamasi. Aklamasi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Aklamasi. Oleh karena itu seturut instruksi diutamakan bagian-bagian yang sedari hakikatnya lebih penting dan harus dinyanyikan. Oleh karena itu bukan karena imamnya suara bagus baru dia nyanyi Tuhan sertamu dan dalam nama Bapa, tetapi memang itu diutamakan dan harus. Maka umat pun harus menyanyikan bagiannya umat. Tadi kan nyanyian untuk membedakan antara salah satu fungsi untuk membedakan antara imam dan umat. Kalau kamu amin kamu tidak jawab, rumus dalam nama Bapa habis dia amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Tidak begitu. Kan dia harus sampai Roh Kudus supaya kita jawab amin. Ya. Itu aklamasi itu yang pertama. Oke, aklamasi dalam ritus pembuka itu ada salam dengan jawaban umat. Salam itu Tuhan bersamamu atau semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Itu namanya salam. Dan dengan jawaban umat dan bersama Roh. Amin. Dan bersama Roh dan lain sebagainya. Dalam doa pembukaan juga biasa ditutup. Doa pembukaan yang dinyanyikan selalu ditutup umat jawab juga. Amin. Dalam liturgi sabda ada aklamasi Injil sebelum bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas atau Yohanes kah, Matius kah, dan umat menjawab apa? Dimuliakanlah Tuhan. Itu aklamasi Injil. Dan yang terakhir aklamasi Injil apa? Demikianlah sabda Tuhan. Kita terpujilah Kristus. Oke, ya ini Verbum Domini. Dalam liturgi Ekaristi juga ada bagian aklamasi, ada doa persembahan jika dinyanyikan juga biasanya diakhiri kita jawabnya apa? Amin ya. Amin. Dan juga mulai dengan prefasi, dialog pembuka dan kudus. Jadi prefasi itu dibuka dengan Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati, marilah. Dan kita jawab sudah kami
Jadi ini merupakan bagian-bagian yang utama yang disebutkan di sini. Bagian-bagian yang dari hakikatnya penting dan harus dinyanyikan. Nah, oleh karena itu tadi sudah tahu dalam Bapa, salam, doa pembuka, aklamasi untuk Injil, doa persembahan, prefasi yang tadi Tuhan bersama marilah mengarahkan hati, dan juga doksologi penutup dalam doa syukur agung. Doa doksologi itu yang selalu biasanya juga ada pilihan untuk dinyanyikan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Nah, itu namanya doksologi, dan kita umat menutupnya dengan kata apa? Amin. Doa Bapa kami Pater Noster itu sudah biasanya kita nyanyikan. Salam damai. Salam damai, marilah memberikan salam damai. Doa sesudah komuni juga biasanya dinyanyikan dan umat tutup dengan amin. Oke. Itu yang penting yang pertama. Bagian-bagian yang penting yang harus dinyanyikan. Dalam tingkatan yang pertama yang ini, imam atau pembantunya dengan dijawab oleh umat. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi. Yang kedua, setelah itu yang perlu diutamakan juga adalah apa? Nyanyian-nyanyian ordinarium. Ordinarium. Nah, ordinarium ini meliputi ini. Tuhan kasihilah kami, kemuliaan, anak domba Allah, aku percaya, dan juga doa umat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tahap bagian yang dapat ditambahkan seperti misalnya bagian yang hanya untuk umat atau kor. Nah, ini yang biasanya kita lakukan, yaitu nyanyian-nyanyian proprium, artinya nyanyian-nyanyian yang di luar ordinarium. Itu ada di sini. Nyanyian pembuka, komuni, mazmur tanggapan, haleluya, persiapan persembahan, ya lagu introitus ini lagu pembuka, offertorium dan komunio dari buku cocok dengan perayaan Ekaristi. Ya, ini dia. Ini ada catatan di sini. Kebiasaan menggantikan lagu pembuka, persembahan, komuni, dan lagu-lagu lain boleh diganti sesuai cocok, sejauh dia cocok dengan perayaan Ekaristi. Artinya seperti ini. Kita tidak mungkin dalam perayaan Paskah kita pilih lagu Natal untuk dinyanyikan, atau Natal lalu kita perayaan Paskah, atau lagu pembuka Prapaskah kita nyanyi di masa Paskah. Kemarin saya bisa di SPN, mereka nyanyi lagu tobat. Saya bilang tidak apa-apa, Yesus bangkit, kita tetap harus bertobat walaupun itu salah. Ya, karena sudah salah kita mau bagaimana lagi, polisi. Ya, ini menggantikan lagu pembuka, lagu persembahan komuni boleh digantikan sejauh cocok dengan perayaan Ekaristi atau dengan pesta atau sesuai dengan masa liturgi. Jadi seturut maknanya lagu proprium ini lagu yang bisa terus bisa berganti sesuai dengan masanya. Pembuka tidak selalu sama, ya toh. Natal pembuka kita nyanyi lain, Paskah lain. Tetapi kalau Tuhan kasih inilah sepanjang tahun sama. Berikut, ya itu. Oke, ini ada catatan di sini. Wewenang pimpinan gereja setempat mengesahkan naskah lagu-lagu. Jadi di keuskupan tertentu sudah ada lagu-lagu yang memang disahkan dari keuskupan dan digunakan sejauh itu dianggap layak oleh uskup, disahkan, lalu kemudian dapat dibawakan dalam perayaan Ekaristi. Kita harap di Kupang nanti juga ada, sementara diusahakan oleh Ketua Komisi Liturgi. Oke. Ini ada tambahan lagu sesudah bacaan, mazmur tanggapan itu. Lagu ya, mazmur tanggapan merupakan bagian utuh dari liturgi Sabda. Oleh karena itu harus dinyanyikan. Nyanyi mazmur, walaupun mazmur susah, berusaha latihan. Ya, ini seturut kaidahnya. Di lagu antar bacaan dinyanyikan, umat duduk sesudah bacaan, umat duduk sambil mendengarkan dan lebih berpartisipasi
berpartisipasi di dalamnya sedapat mungkin. Jadi memang antar bacaan tidak sekedar dinyanyikan untuk kita dengarkan, tetapi memang bertujuan untuk menghantar kita merenungkan sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita. Oleh karena itu kita tetap juga dituntut untuk berpartisipasi di dalamnya. Refren-refren Mazmur itu ada syarat imam, kudus, dan juga sebagainya. Lanjut, anak domba Allah juga lanjut. Ya, Bapa kami, oke, itu sedikit tentang nyanyian dalam perayaan Ekaristi. Nanti untuk lebih memperdalam itu nanti kita berkembang dalam diskusi, nanti diterangkan lebih lanjut oleh Romo John. Berikut kita melihat lebih lanjut tentang musik ibadat dalam perayaan sakramen dan sakramental. Oke, menyanyi memiliki makna yang amat penting karena dengan lebih jelas menunjukkan aspek jemaat eklesial dari perayaan. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, bahwa dengan menyanyi membuat kita yang berbeda-beda ini menjadi satu dalam satu perayaan. Nyanyian itu mengumpulkan kita dan menyatukan kita. Oleh karena itu aspek penting dari ini, aspek jemaat eklesial dari perayaan itu bisa tampak. Kita bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Perayaan liturgi, terutama perayaan Ekaristi adalah perayaan bersama, bukan perayaan perorangan. Jadi dengan menyanyi bersama-sama, dengan menjawab aklamasi-aklamasi yang sama, kita menjawabi aspek penting dari satu perayaan, yaitu aspek eklesial, yaitu kesatuan jemaat kita yang berbeda-beda ini disatukan dalam satu perayaan. Yang berikut, perayaan sakramen dan sakramentali yang memiliki makna khusus dalam kehidupan seluruh jemaat paroki, krisma seperti krisma, tabisan imamat, perkawinan, pemberkatan gereja atau altar, pemakaman dan sebagainya hendaknya sedapat mungkin dirayakan dengan nyanyian, sehingga kesemarakan upacara sendiri memberikan juga hasil guna pastoral yang semakin besar. Jadi ini juga menganjurkan kepada kita, dan memang sudah kita buat selama ini. Misa krisma, misa tabisan, perkawinan, pemberkatan gereja atau altar, pemakaman dan sebagainya hendaknya dirayakan dengan nyanyian. Dan ini memang kita sudah buat selama ini kan. Coba kamu Romo-romo tabis itu kan orang siap berbulan-bulan. Krisma kalau uskup mau datang kita siap juga berbulan-bulan. Karena ini seturut musikam sakral 43. Oke, ini juga diinstruksikan kepada kita demikian. Hendaknya dijaga dengan seksama agar segala unsur profan atau yang tidak ada kaitannya dengan kebaktian kudus dengan dalih demi kesemarakan dihindari. Hal ini khususnya berlaku untuk perayaan perkawinan. Jadi kita tidak ada alasan tertentu untuk memilih satu lagu yang menurut kita ini bagus sekali, ini cocok sekali karena perkawinan, jadi kita pilih untuk itu supaya lebih semangat, tetapi tidak tertuju untuk merupakan unsur profan yang memang tidak ada kaitannya dengan kebaktian kudus dan tidak mengarahkan orang sebenarnya, hanya untuk memuaskan kepuasan psikologis kita karena kita dengar bagus. Contoh lagu apa itu hari yang pernah dinyanyikan oleh satu orang nikah, apa Romo Yeri? Oh ya, itu menurut Romo Yeri romantis tidak, dia harus liturgis. Baik, oke. Jadi ini biasa yang selalu kita lakukan karena menurut kita dengar, ini mereka di luar nyanyi ini lagu ini sementara tenor ini, lalu kita pakai data taruh di dalam untuk misa kita lalu pakai, itu salah ya. Jadi dianjurkan untuk dihindari, bahkan memang seharusnya tidak digunakan karena memang tidak sesuai dengan tema atau mengarahkan umat pada kebaktian kudus itu sendiri. Yang berikut,
Perayaan liturgi akan menjadi lebih agung bila dirayakan dengan nyanyian yang meriah. Oke, yang pertama. Jadi suatu perayaan bisa agung itu bila yang pertama ini apa? Dirayakan dengan nyanyian. Jadi nyanyian itu sangat menentukan suatu perayaan. Supaya lebih agung, lebih kusuk, maka perlu ada nyanyian. Yang kedua, dilayani oleh petugas-petugas liturgi. Ya, petugas-petugas liturgi seperti yang sementara mereka dilatih di sana. Ajudan, ada lagi juga lektor, ada juga pembawa doa umat, ada juga dirijen dan juga pemusik dan lain sebagainya. Kan banyak sekali tugas-tugas dalam sebuah perayaan liturgi. Dan juga yang berikut, bila umat ikut serta secara aktif. Jadi ini ada berapa unsur. Yang pertama, dirayakan dengan nyanyian. Yang kedua, dilayani oleh petugas-petugas liturgi. Dan bila umat ikut serta aktif. Aktif ini bagaimana Romo? Aktif ini umat turut serta sadar ikut semua seluruh perayaan liturgi. Bukan Romo, Tuhan bersamamu. Ya, Romo aku tidak jawab. Saya jawab dalam hati Romo. Tidak bisa ya. Tadi nyanyian itu menyatukan kita. Ya, ada kan yang begitu, malas omong. Mungkin saking pendiam atau apa ya. Jadi Romo setengah mati pasang suara di sana. Tuhan bersamamu. Romo Yeri kan suara bagus toh. Romo Yeri kan Tuhan bersama. Umat diam. Aduh, Romo Yeri bisa dan bersama Romo. Padahal itu bagian umat. Lalu Romo yang harus jawab kembali. Jadi umat ikut serta secara aktif, sadar secara penuh, hadir di sini, pikiran jangan di sawah. Ini yang bisa di sini, pikiran di burung dong semakan seharusnya kembali dong. Ya, karena kita begitu. Jadi Romo Tuhan sertamu. Burung semakan habis itu bisa terlalu lama ya. Ya, ikut serta secara aktif. Aktif ini dalam berbagai, sadar, ikut bernyanyi. Jadi jangan bilang kor saja. Jadi kami tidak perlu nyanyi. Tidak ada itu. Ya, semua tadi nyanyian itu menyatukan kita. Jadi ketika kor menyanyi bukan Bapak di sebelah senyum-senyum saja lihat ini diri saya ini goyang sampai mau patah ini sampai tidak ikut menyanyi. Jadi makanya selalu nyanyian dalam liturgi itu selalu diserukan oleh gereja itu supaya nyanyian yang sudah dikuasai oleh seluruh umat sehingga umat dapat aktif dan juga ikut bernyanyi. Contoh, tiba-tiba lagu pembuka, marilah kita masuk rumah Tuhan. Itu kan seluruh umat di dunia tidak ya? Di Keuskupan Agung Kupang ini sudah tahu itu lagu. Dari saya masih kecil begini sampai saya sekarang sudah besar, belum besar masih kecil. Itu lagu masih tetap dinyanyikan. Jadi ikut serta secara aktif. Ikut secara aktif ini termasuk ikut bernyanyi. Itu salah satunya, ikut bernyanyi. Jadi jangan kita lihat, oh itu kor, ya toh mereka nyanyi. Kami kan kayu tunggal tidak kor, jadi kami tidak usah nyanyi. Itu konsep yang salah. Ya, jadi mulai sekarang kor nyanyi kita semua. Kor itu hanya dinamakan, selalu dinamakan kor sponsor. Mereka sebagai sponsor utama dan kita mendukung mereka juga. Kita tetap bernyanyi. Ya, itu saya tulis di sini. Ini bukan perkataan Romo John atau Romo ini, tapi ini seturut apa? SC ini apa? Sayang kamu bukan SC ini Sacrosanctum Concilium ya, dokumen Konsili Vatikan, salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua tentang liturgi suci. Jadi itu agar perayaan liturgi menjadi lebih agung, ingat ini 3 unsur. Dirayakan dengan nyanyian, dilayani petugas liturgi dan umat ikut serta secara aktif. Jadi kalau disuruh jadi lektor berarti itu supaya perayaan liturgi itu menjadi lebih agung, maka harus dilayani oleh lektor, maka harus latihan dengan baik supaya membaca dengan baik. Atau disuruh menjadi kor, dipercayakan oleh Romo Bung dan Romo Yeri untuk kor Krisma. Maka ini itu karena supaya perayaan itu menjadi lebih agung. Dan Romo Yeri selalu bilang kita harus selalu ikut serta bernyanyi
semua bersama kor. Itu karena memang supaya perayaan liturgi menjadi lebih agung. Nah, untuk ini maka nanti sebentar Romo John akan sampaikan juga bahwa untuk itu maka pilihan lagu-lagu juga jangan kamu pilih lagu kamu pilih ini orang sudah tahu sudah nyanyi. Jadi pilih yang kami kor sendiri tahu. Ya itu dia tidak merujuk ke sini untuk aku karena kamu nyanyi sendiri, umat lain tidak ikut partisipasi untuk bernyanyi. Ya, jadi itu tidak jadi agung lagi karena kor sendiri yang menyanyi. Oke, dasar partisipasi umat beriman terletak pada hakikat imamat kaum beriman yang telah dianugerahkan melalui sakramen permandian. Jadi sakramen permandian mengharuskan kita untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan liturgi. Berdasarkan baptis, partisipasi dalam liturgi merupakan hak serta kewajiban kaum beriman. Ini mengapa umat harus ikut berpartisipasi aktif? Karena berdasarkan sakramen baptis, maka partisipasi itu merupakan hak dan kewajiban. Jadi itu bukan sekedar hak, asalkan hak toh. Saya mau menyanyi itu tidak terserah saya. Itu kalau orang kata terserah saya tidak mau menyanyi, atau mau bikin apa sama saya. Tidak bisa, karena memang seluruh sakramen permandian itu bukan sekedar hak, tetapi memang kewajiban bagi kita untuk turut serta ikut aktif dalam perayaan Ekaristi, turut serta aktif bernyanyi dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu di sini ditulis, Konsili sangat menekankan partisipasi aktif jemaat dalam nyanyian liturgi, khususnya pada bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Ya, kita punya bagian kan tadi sudah aklamasi, apalagi lagu-lagu proprium, ordinarium, itu semua kan harus itu menjadi bagiannya kita. Atau saking ini mau aktif sudah ini langsung dia Tuhan sertamu, dia bermain dari bawah sudah. Romo Yeri kalau dalam nama Bapa dia Tuhan sertamu dari bawah sini. Nah itu tidak bisa karena ini dicatat di sini yang menjadi bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi yang menjadi bagiannya kita dan bersama Roh sudah kami arahkan, sudah layak dan sepantasnya. Dimuliakanlah Tuhan, terpujilah Kristus. Itu menjadi bagian-bagian kita, dan itu memang harus hak serta kewajiban. Jadi mulai salah sudah. Selama ini siapa yang diam-diam salah. Oke. Nah itu tadi sedikit antara untuk memperdalam yang sudah kita berkembang dalam diskusi nanti. Oke, yang berikut kita alat musik apa yang dianjurkan gereja dan sah untuk suatu perayaan liturgi. Dalam Sacrosanctum Concilium artikel 119 ditulis demikian. Menghargai tradisi musik daerah, dianjurkan untuk menghargai tradisi musik daerah. Panitia musik daerah apa? Tidak ada. Gitar bukan dari kita. Gitar kan bukan orang panitia yang bikin. Ya, gitar dari Eropa sana. Kita punya yang apa? Jog juga sekarang orang tidak bikin lagi. Jog ada di Sepung Kampung, Sepung Bayi dia heo gitu. Yang 2 tali saja itu. Ya, itu 2 tali itu. Dengan ada juga saya temukan di satu daerah itu strebas, ada nama strebas. Yang 2 tali saja itu. Ya. 2 poli kami dulu ada, tapi sekarang baru-baru saya pergi cek, mereka bilang, ayo kami sudah buat kayu api itu kan. Kasihan itu barang bagus-bagus. Dulu dipamerkan sebagai karena setahu saya talinya itu bukan dari penutupai yang dikencangkan. Jadi itu bagus sekali. Saya masih kecil, saya masih itu salah satu contoh. Tapi ini mari kita lihat musik seturut musik yang diperuntukkan untuk mengiringi liturgi. Musik yang paling utama itu musik yang dianjurkan itu ini. Organ, pipa. Kita tidak ada di sini.
Kita mau cari barang ini juga. Saya juga belum lihat bentuknya. Kami hanya tahu namanya. Bentuknya ini nanti kita lihat di internet saja. Itu di Roma dong. Tidak tahu di Indonesia di mana. Katedral Jakarta ada. Mau lihat organ pipa? Pergi ke Jakarta, mampir di katedral. Ya, mama dong. Kita siap-siap di Jakarta hanya untuk organ pipa. Tiket PP kita lumayan ya. Oke. Ya, ini organ pipa ini memang dinyanyikan sebagai alat musik tradisional yang dijunjung tinggi. Dan juga ada catatan sini, alat-alat musik yang lain dapat dipakai dalam tradisi suci. Sejauh cocok atau dapat disesuaikan dengan penggunaan dalam liturgi. Anggun dan membantu memantapkan. Ini kelihatan kita harus merahkan ya. Ya, sejauh cocok atau yang dapat disesuaikan dengan penggunaan liturgi. Anggun dan membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Jadi kalau organ pipa tidak ada, maka alat-alat musik lain dapat dipakai dalam ibadat sejauh cocok. Nah, cocok ini yang bagaimana? Nah, cocok ini adalah yang dimaksud dengan cocok itu disesuaikan dengan penggunaan dalam liturgi agar perayaan itu menjadi lebih anggun dan membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Oleh karena itu dalam gereja kita biasanya menggunakan organ ya. Organ biar bukan organ pipa tapi organ yang memang nadanya bisa disesuaikan dengan bunyi organ pipa. Tidak persis sama tetapi bisa menghantar kita untuk dapat merayakan perayaan liturgi yang anggun dan membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Jadi ketika bunyi organ kita tidak terganggu tapi hati kita makin damai. Jadi kalau kita mau mulai perayaan Ekaristi biasanya main instrumen, itu kan kita tidak terganggu tetapi malah kita semakin nyaman. Sejauh cocok ini yang bagaimana? Sejauh cocok yang bagaimana? Tulis sebentar kita tanya. Romo jawab. Tulis sejauh cocok organ pipa dan juga alat-alat musik yang lain. Maka kita juga biasa menggunakan apa? Organ ya yang paling utama. Di gereja-gereja biasanya organ ya. Keyboard ini juga bisa di setel supaya bunyinya itu organ. Dan juga ada viol. Jadi viola itu ketika gesek atau di horor tidak gesek ya, bukan di horor ya. Di gesek itu bunyinya itu menghantar kita untuk semakin mengangkat hati kita kepada Tuhan. Jadi seperti kemarin yang ikut perayaan penguburan Monsignor Turang mungkin tahu baik itu ya. Jadi saat penutupan peti itu yang main biola. Romo mulai berderai air mata dan juga umat juga, kamu hadir juga, kamu menangis juga dengan kami sendiri. Ya, itu contoh sejauh cocok. Jadi cocok artinya mampu bisa mengarahkan kita. Jadi kalau mengganggu berarti tidak cocok. Kalau bangun angkat itu giring-giring yang terlalu banyak itu kasih masuk di sini karena bilang musik tradisional tadi bikin beribut sampai orang tidak dengar pastor. Nah itu contoh. Itu berarti tidak cocok ya. Tidak mungkin toh kita giring-giring di sini karena ini alat ini musik tradisional Roma. Jadi menurut Sacrosanctum Concilium jadi kami mau pakai, tapi ternyata tidak cocok. Jadi tidak segera karena musik tradisional lalu kita bisa pakai, tidak bisa. Ya, sejauh cocok dan dapat disesuaikan penggunaan liturgi agar anggun dan membantu memantapkan penghayatan. Jadi kalau membuyarkan penghayatan lebih baik tidak usah dipilih. Oke. Ini organ pipa hendaknya dijunjung tinggi sebagai alat musik tradisional gereja Latin. Suaranya mampu menyemarakan upacara-upacara gereja secara mengagumkan. Ya, saya juga belum pernah dengar itu bunyi organ pipa, jadi saya tidak bisa cerita di sini. Nanti kita tanya Romo John di Katedral Jakarta kan ada Romo John sudah tahu.
Ya, dan dengan mantap mengangkat hati umat beriman ke hadapan Allah dan ke alam surga. Jadi dengan bunyi organ itu hati kita semakin terangkat ke hadapan Allah dan ke alam surga. Jadi kita semakin menghayati ya macam ditemukan untuk semakin menghayati perayaan liturgi tersebut. Ya, alat-alat musik dalam kedudukannya sejauh cocok ya. Alat-alat musik lain selain orgel pipa, alat-alat musik lain sejauh cocok itu dapat menjadi sangat bermanfaat dalam perayaan kudus. Jadi itu contohnya seperti kemarin waktu pengukuran Monsignor Turang. Jadi instrumen apa? Lagu apa? Bukan terang dekat. Itu pakai viol. Jadi itu cocok karena memang alat musiknya cocok, jadi menghantar kita untuk apa? Untuk menghayati perayaan tersebut. Ya, alat musik entah untuk mengiringi lagu-lagu, entah dimainkan sendiri sebagai instrumen tunggal. Jadi alat musik yang cocok itu tidak hanya untuk mengiringi, tetapi juga dapat dimainkan sendiri sebagai instrumen tunggal. Jadi kalau sebelum perayaan Ekaristi, kalau Kak Justin biasa main ini. Ya, tahu. Kak Justin mulai instrumen-instrumen kecil-kecil. Ya, kamu jangan marah dia, karena memang itu sesuai dengan ini. Ya, ini Musikam Sakral 62. Entah untuk mengiringi lagu-lagu, entah untuk dimainkan sendiri sebagai instrumen tunggal. Jadi biasanya saat kita datang sebelum mulai Ekaristi, pemain organ mulai petik-petikan halus-halus, tidak untuk mengganggu kita tetapi menghantar kita supaya kita yang baru masuk menyiapkan hati dan hati kita untuk perayaan Ekaristi, kita menjadi lebih mengarahkan hati kita untuk merayakan Ekaristi. Kita lupa semua yang di luar dan kita fokus sudah yang di dalam sini. Ya, ini apa lagi? Menurut kebijaksanaan dan persetujuan, alat musik lain dapat juga dipakai dalam ibadat. Ya, ini yang tadi sudah ya. Alat musik lain dapat dipakai dalam ibadat asal sesuai. Ini yang tadi kita bilang cocok. Sesuai dan dapat disesuaikan dengan fungsi kudusnya. Cocok dengan keagungan gereja dan benar-benar membantu memantapkan ibadat kaum beriman. Jadi yang tadi, kalau giring-giring datang mengganggu orang, tidak usah. Pakai saja alat musik yang dapat membantu untuk memantapkan dan membantu umat beriman untuk memantapkan hati, memantapkan ibadat kaum beriman. Oleh karena itu, ya di sini pilihan, karena selain alat-alat musik tadi, salah satu yang dianjurkan itu orgel pipa. Alat musik yang dipakai itu sejauh cocok itu kita diwanti-wanti demikian. Tetapi alat musik yang menurut pendapat umum de facto sesuai dengan kenyataan hanya cocok untuk musik sekuler, haruslah sama sekali dilarang penggunaannya untuk perayaan liturgis dan devosi umat. Jadi memang kita tahu macam apa drumnya, drum band. Jadi tiba-tiba, wah ini semangat ini, kalau pukulin barang ini sebuah semangat ini di sini. Lalu kemudian kita mulai bawa drum dengan simbol semua di sini, lalu kita mulai itu. Tidak bisa, karena memang apa? Sejauh pandangan umum itu untuk musik-musik profan. Musik-musik di luar perayaan liturgis itu kita bisa pakai. Untuk liturgis kita pakai yang memang mampu menghantar kita. Jadi kita bayangkan kalau drum semua masuk dalam sini, cium. Itu orang berdua kaget memang. Ya. Jadi hanya cocok untuk sekuler, haruslah sama sekali dilarang. Nah, contoh salah satu tadi itu drum ya. Contoh itu. Mengganggu, ya tuh bunyi besi itu kan kita telinga sakit memang. Itu kamu masih pakai. Ya, alat musik yang menurut pendapat umum hanya cocok untuk musik sekuler, haruslah sama sekali dilarang. Sama sekali dilarang. Tidak ada toleransi, artinya tidak ada toleransi.
Romo kami bawa di piringan sa Romo. Datang orang kaget juga. Ya, ini dia. Alat-alat musik yang diizinkan itu hendaknya digunakan sedemikian rupa sehingga ada dua hal ini perlu kita perhatikan. Ya, ini memenuhi tuntutan perayaan liturgis. Memenuhi tuntutan perayaan liturgis tadi untuk apa? Memuliakan Allah dan menguduskan manusia. Menghantar umat, mengangkat hati umat kepada Allah, bukan mengganggu umat, memutuskan konsentrasi umat tidak sampai kepada Allah. Jadi ini memenuhi tuntutan perayaan liturgis, tuntutan perayaan liturgis yang tadi menghantar umat untuk sampai kepada Allah sehingga ia dikuduskan dan Allah semakin dimuliakan. Ini dia yang berikut, bermanfaat untuk menyemarakan ibadat maupun untuk memantapkan iman jemaat. Nah, ini menarik di sini. Bukan sekedar untuk menyemarakan. Menyemarakan ini kan supaya lebih bersemangat dan lain sebagainya. Tetapi bukan sekedar bersemangat yang kita teriak-teriak, tetapi memantapkan iman jemaat. Oh, Romo saya bisa, saya semakin berteriak, saya makin konsentrasi. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus mengarahkan kita pada kemuliaan Allah. Kalau kamu menyanyi terlalu semangat, itu untuk kemuliaan sponsor, bukan kemuliaan Allah, tapi kemuliaan sponsor. Weh, kau menyanyi bagus, tepuk tangan. Nah, itu orang paling hati itu almarhum. Kalau tepuk tangan kau macam ini, tepuk tangan untuk ini. Padahal nyanyian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itu dia. Oke, ini yang pilihan alat musik diizinkan pemakainya itu intinya memenuhi dua tuntutan ini. Yang pertama, memenuhi tuntutan perayaan liturgis dan sejauh bermanfaat baik untuk menyemarakan ibadat dan juga untuk memantapkan iman jemaat. Jadi memang yang kita tahu ini alat musik dia bunyi, saya pun hati terangkat memang. Ya contoh tadi itu organ, biola, itu kan mengarahkan kita. Giring-giring, kita konsentrasi, hilang semua dalam gereja. Oke, apa lagi? Alat musik dapat menjadi bermanfaat dalam perayaan kudus, entah untuk mengiringi lagu, entah dimainkan sendiri. Ini tadi sudah ya. Fungsi alat musik dalam perayaan liturgi itu untuk mengiringi lagu-lagu maupun dimainkan secara tunggal. Ya, jadi kalau Justin instrumen awal, kamu jangan marah dia, karena memang ini diizinkan untuk dapat dimainkan untuk mengiringi dan juga dapat dimainkan sendiri sebagai instrumental. Ya, nah ini tambahan untuk mempertegas. Jadi kehadiran alat-alat musik itu dalam satu perayaan liturgi dengan alat musik nyanyian dapat dimantapkan. Jadi kita kalau menyanyi belum ada musik kita rasa masih ada yang kurang. Tiba-tiba ada musik, ketukan kita sudah tahu. Bisa padu dengan dirijen. Jadi nyanyian makin dimantapkan karena sudah ada instrumen yang melengkapi itu. Sifatnya mengiringi nyanyian. Ya, yang berikut, partisipasi umat dapat dipermudah. Ya, partisipasi umat yang seperti tadi. Dengan adanya musik dapat membuka umat untuk bernyanyi bersama dan juga ya, kita menjadi lebih jelas dengan kehadiran musik. Kita tahu temponya kapan masuk. Karena kalau yang pendek dia di belakang sana dia tidak mungkin lihat dirijen di sini. Jadi kan apalagi dirijen kalau tinggi lagi pendek maksudnya. Itu di belakang tidak bisa lihat. Tapi dengan mendengar musik kita bisa tahu temponya untuk bisa sama-sama. Oke. Kesatuan hati yang mendalam antara jemaat yang berhimpun. Jadi musik itu membuat kita satu seperti yang tadi saya katakan. Ya, ini tadi mengiring kor atau solis. Ya, ini dia catatan untuk para pemusik. Di sini siapa yang pemusik izin? Justin, siapa lagi? Ya, Bapak. Ya, jadi ini catatan untuk para pemusik. Dulu kami di seminari satu pemain gitar kena pecat karena kena pecat. Dia disuruh oleh para romo tidak boleh main musik lagi sampai tamat seminari
karena dia ini melanggar ini aturan ini. Jadi volume suara musik tidak boleh menutupi chord atau solis. Ya, jadi mengiringi, artinya dia di belakang, dia di bawah, dia sifatnya itu mengiringi chord. Nah, kayak kawan ini karena dia macam mau lebih besar dari chord, belum berhenti, Romo Crescent pecat dia sampai tamat, tidak main lagi musik. Ya kami tidak taat ini. Ya ini dia. Jadi sifatnya itu mengiringi, tidak boleh menutupi chord atau solis. Volumenya di belakang atau lebih kecil dari volume chord atau solis. Nah, jadi kalau kamu nyanyi suara pelan berarti musik harus lebih pelan. Halus berarti musik halus lagi. Ya. Kalau keyboard kita tidak ada pedal maka jari dong hancurkan, harus putar sambil di atas ya. Kan kalau ada organ kan kita pedal saja. Tapi kalau tidak ada berarti saya nonton full. Ya. Ya, jadi ini dia. Ini memang ya ini kita semua sudah tahu ya, Justin dan juga Bapak. Selama ini sudah dibuat tapi ini dipertegas kembali. Jadi volume musik harus lebih kecil daripada suara chord atau solis. Bunyi iringan jangan sampai menenggelamkan suara para penyanyi sehingga sulit untuk menangkap kata-kata lagu. Jadi musik begitu besar sampai Tuhan kami hanya dengar di hang. Ini hang ini apa ini? Hanakah atau apa? Jadi kadang-kadang begitu tuh pemusik saking semangatnya main volume begitu besar lalu kita tidak dengar, kita dengar musik saja. Jadi seperti kata-kata Tuhan kasihanilah kami, kita dengar di mi. Ini mi yang mi atau mi yang kami ini ya. Oke. Ya, jadi itu tujuan dari ini ya. Tidak boleh menutupi chord. Berikut. Ya, ini sifat musik. Sifat musik. Jadi sifat musik itu ini. Cepat, lambat, biasa, keras, halus, biasa dan lain-lain. Jadi sifat musik itu selalu dinamis. Atau kamu biasa chord, Justin bermain kunci A saja. Ditekan A habis, itu tidak ya. Jadi ada yang bagian halusnya, ada yang bagian kasarnya, ada yang memang harus fortissimo, ada yang apa? Yang halus itu nama apa itu? Istilah dong itu. Saya dulu tidak lulus ke sini ya, lupa. Ya, mezzo forte, fortissimo, apa lagi? Saya lupa itu. Ya, jadi dinamis ya. Sifat musik itu selalu dinamis, jadi tidak statis, tidak monoton, tapi selalu dinamis, cepat, lambat, biasa, keras, halus, biasa, dan lain-lain. Ya, ini dia. Catatan berikut ini juga perlu diperhatikan. Ini di seminari dulu ada juga yang dipecat karena ini. Dan ini ada contoh semua, contoh murid kami di seminari. Yang berikut ini. Alat-alat musik hendaknya diam kalau imam atau seorang petugas mengucapkan bagian liturgi yang bersangkutan dengan suara nyaring. Jadi imam sementara homili, pemain gitar ada step, ting 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 ting, weh kali satu lari, tidak bisa. Ini harus diam. Ya. Bacaan pertama karena mau cari chord untuk masuk ini karena suara malam tadi malam latihan ini beda dengan suara pagi, lalu tidak dengar bacaan, mulai Justin kaki Justin mulai dia, ini aku atau dia naik setengah aku dia turun setengah seperti itu. Ya, tidak seperti itu ya, harus diam. Ya ini tanpa sadar tapi banyak kali dibuat oleh pemusik. Frater satu dulu dipensiunkan dari situ, sekarang dia jadi imam. Saya jangan sebut namanya. Karena ini, ya saat Romo waktu itu Romo Sipri sementara pemilih dia setel gitar, pensiun men. Ya tidak cocok, tidak main musik lagi sampai dia tamat. Ya hendaknya diam. Ini kita kasih merah ini supaya dicatat. Diam. Diamnya ini hai Romo kami ikuti pelan-pelan. Nah, itu tidak diam, itu tetap bersuara. Diam artinya tidak bersuara. Ya ini yang berikut ini juga menjadi catatan untuk para pemusik. Tidak mengiringi Romo yang menyanyikan bagian dalam liturgi. Contohnya prefasi,
salam, ajakan Bapa kami, embolisme dan lain. Jadi Romo Tuhan sertaku, kita pasang kor dulu. Tidak perlu, itu tidak perlu diiringi. Atau Romo sebut, sungguh dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus. Nah itu kita mau ini enak ini jadi. Kita mulai pasang kor. Oh, B minor, C, A minor. Tidak perlu. Jadi ini tidak mengiringi imam yang menyanyikan bagiannya dalam liturgi. Jadi yang dalam yang masuk karena Romo sudah habis cium altar, lagu penutup habis, maka dia mulai pasang kor. Baru Romo ikut sendiri. Ini dia. Para pemusik, ajakan salam Bapa kami atas penyelamat kita. Karena kita suhafal, jadi kita mulai pasang kor. Kita sambung di apa? Bapa kami itu tidak usah iringi Romo pada bagian ini. Embolisme ini apa? Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa. Itu. Jadi kalau bagiannya imam jangan diiringi. Tidak mengiringi Romo. Jadi ini dicatat untuk para pemusik ini punya catatan. Oke. Yang berikut. Oh, ini kayaknya tadi sudah. Organ atau alat musik lainnya yang telah disahkan dapat digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh kor dan umat. Jadi organ, keyboard digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh kor dan umat. Alat musik dapat dimainkan secara instrumental, tadi saya sudah jelaskan. Pada awal sebelum imam menuju altar, ya sebelum lagu pembuka berarti. Waktu persiapan persembahan, waktu komuni, jadi waktu kor masih sambung, pemain musik boleh mainkan instrumen. Dan juga pada akhir misa. Jadi setelah misa, Romo sudah pulang, organis bisa memainkan instrumen secara instrumen. Ya, ini catatan dalam masa Advent, Prapaskah, Tri Hari Suci, dan dalam ofisi serta misa arwah, musik instrumental tidak diizinkan. Nah, ini kalau Romo larang dan Romo Yere tidak ada musik pada masa Prapaskah. Romo ini itu hari dari komisi liturgi bilang itu supaya perayaan lebih agung, lebih semarak. Romo tiba-tiba larang. Wah, ada catatan Advent, Prapaskah, Tri Hari Suci, misa arwah, musik instrumental tidak diizinkan. Ini dia, kita sampai pada bagian akhir. Ini untuk kita semua. Yang pertama, ini harapan yang hendak kita capai dari materi kita dan diskusi kita sore hari ini. Harapan, sangat diharapkan agar para organis atau pemain musik lainnya tidak hanya memiliki keterampilan untuk memainkan alat musik yang dipercayakan kepada mereka, di samping itu hendaknya mereka terpenuhi dengan semangat liturgis. Jadi berarti untuk mengiringi suatu perayaan Ekaristi, nyanyian dalam perayaan Ekaristi, seorang harus memiliki dua keterampilan ini. Keterampilan untuk memainkan musik dan juga semangat liturgis. Jadi kalau dia mau ikut maunya sendiri, berarti tidak ada semangat liturgis. Ini kan seni dalam bermain musik, kenapa harus larang-larang kami? Tidak bisa. Semangat liturgi artinya kita menyesuaikan diri. Seorang pemusik yang baik adalah dia yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan liturgi sebagaimana dijelaskan tadi. Sehingga mereka meski berimprovisasi mampu memperkaya perayaan suci selaras dengan hakikat asli masing-masing bagian dan mendorong partisipasi kaum beriman. Jadi improvisasi, kreativitas dari pemusik itu harus tidak di luar dari itu, tetapi harus semakin memperkaya perayaan suci selaras dengan hakikat asli masing-masing bagian dan mendorong partisipasi kaum beriman. Jadi memang improvisasi itu yang seperti kita bilang tadi,
harus mampu mengarahkan orang untuk terarah kepada Allah, bukan memutus konsentrasinya yang sementara khusyuk berdoa main musik sampai ini orang buyar konsentrasinya. Itu berarti dia tidak ada semangat, tidak ada semangat liturgis, karena memang dia tidak mengarahkan orang, tetapi justru memutus konsentrasi orang. Oke. Diharapkan berbagai tingkat petugas menunaikan tugas pelayanannya dan umat berpartisipasi di dalamnya. Ini juga penting tentang partisipasi tadi. Jadi selain kita menunaikan tugas pelayanan dengan baik, kita juga dituntut untuk partisipasi. Jadi dalam perayaan Ekaristi, yang KOR pasti satu KW. Di sini kan biasa KW. Yang lektor hanya 2 orang, pemasmur paling 1 orang, ajuda paling 5 orang. Itu para petugas-petugas itu. Dirijen 1 orang, pemusik 1 orang. Tapi kita yang lain, kita juga tetap dituntut untuk berpartisipasi di dalamnya. Jadi sebagai petugas kita dituntut untuk menunaikan tugas pelayanan. Artinya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Contoh, lektor. Atin di mana? Atin. Oh, Atin di sana. Atin, Romaye pengumuman Atin bacaan pertama minggu depan. Atin, saya tipes ini itu bacaan. Oh, saya suruh biasa. Lalu tidak datang latihan. Besok dia baca di sana, orang Kisah Para Rasul, dia bermain surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, itu berarti tidak menunaikan tugas secara baik. Yang dimaksud dengan menunaikan tugas pelayanannya bertanggung jawab. Jadi mulai dari tahap persiapan menyiapkan diri dengan baik sampai pada tahap action. Begitupun KOR juga perlu dipersiapkan. Fungsinya niatkan tadi menghantar umat untuk sampai kepada Allah. Kalau kita tidak menyiapkan KOR dengan baik, menyanyi asal-asal, umat konsentrasi buyar karena dia mau tertawa, mau lucu dan lain sebagainya. Dengan demikian kita tidak menunaikan tugas pelayanan kita dengan baik. Dan yang lain berpartisipasi. Nah, partisipasi tadi sudah ditekankan. Itu karena baptisan kita dituntut hak kita untuk berpartisipasi dan kewajiban kita untuk berpartisipasi. Ya, ini untuk para imam, para gembala. Para gembala umat hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan perayaan dengan nyanyian. Ya, ini yang sudah diusahakan oleh semua pastor di mana saja. Selalu hari Minggu mengajak umat untuk ada KOR,